Halo, selamat pagi saudara, selamat berjumpa dalam Klik Indonesia Pagi TVRI edisi hari ini, Rabu 23 April 2025 bersama saya Ferry Prihardi. Tim redaksi sudah menyiapkan sejumlah informasi untuk menemani pagi Anda dan kami awali dengan cuplikan laporan utama. Dewan Pers menanggapi penetapan Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar, sebagai tersangka. Jasad pemimpin umat Katolik Roma Paus Fransiskus disemayamkan di Kapel Vatikan. Kami awali dengan berita pertama saudara, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan secara tertutup dengan Wakil Perdana Menteri atau PM Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi. Kepala negara mengatakan salah satu yang dibahas terkait penerapan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga rekonstruksi di Gaza. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Ahmad Zahid bin Hamidi dalam pertemuan tertutup di ruang Jepara Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, isu ekonomi global termasuk kebijakan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan. Isu kemanusiaan pun tidak luput dari perhatian. Kepala negara dan Wakil PM Malaysia pun berbicara masalah Gaza Palestina. Selain bertukar pandangan terhadap berbagai isu strategis, keduanya juga membahas kenangan lama di antara dua sahabat yang telah menjalin hubungan erat selama bertahun-tahun. Ya ini nostalgia lah baca bicara, walaupun kita menukar pandangan terhadap isu-isu global, isu-isu ekonomi dan kerjasama antara Malaysia sama Indonesia. Intinya itu ya. Oke, Pak, soal isu ekonomi membahas soal tarif Trump juga sih, Pak? Ya, bagaimana kita nggak bahas? Itu kan lagi rame saat dunia lagi bahas. Ya. Oke. Rekonstruksi Gaza juga dibahas, Pak. Oke, saya mengesahkan apa yang semua oleh Bapak Presiden. Ya, kita bicara Gaza, bagaimana kita bicara. Ya, gitu. Bagaimanapun rakyat kita kan sebagian besar Muslim, ya. Sebelumnya, Zahid juga menemui Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada Senin kemarin. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari kehadiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Januari 2025 lalu. Tujuannya untuk mempertegas komitmen kedua negara dalam kerjasama strategis di berbagai bidang, seperti ekonomi, industri halal, dan pembangunan manusia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemufakatan jahat dengan advokat untuk menggiring opini negatif terhadap kejaksaan, khususnya bidang pidana khusus atau Jampitsus. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyatakan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan permufakatan jahat dengan Marcella Santoso dan Junaidi Saibi untuk mengganggu penanganan perkara. Harli mengatakan dalam kasus ini, Kejagung menduga ada permufakatan ketiga tersangka untuk membentuk opini negatif atau framing terhadap kejaksaan, khususnya bidang pidana khusus Jampitsus. Menurut Harli, bentuk framing itu tidak hanya mengaburkan fakta, tetapi juga sengaja memengaruhi opini publik dan bahkan hakim dalam proses peradilan. Harli menyebut pola ini sebagai bagian dari strategi terencana untuk menciptakan ketidakpercayaan terhadap kejaksaan dan sistem hukum. Ada permufakatan jahat yang disepakati oleh yang bersangkutan. 3 orang ini melakukan apa? Melakukan permufakatan jahat untuk seolah-olah institusi ini busuk. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dengan informasi yang tidak benar dikemas untuk apa? Mempengaruhi public opini.
Kejagung menyebut Tian menerima uang 478,5 juta rupiah untuk membuat dan menyebarkan konten berita yang menyudutkan kejaksaan dalam penanganan perkara tata niaga timah dan tata niaga gula. Ya, Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka terkait dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan dan korupsi tata niaga komoditas timah. Para tersangka diduga terlibat dalam skema sistematis untuk membentuk opini publik yang negatif terhadap kejaksaan guna melemahkan proses hukum yang sedang berjalan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyatakan, penyidik Jampitsus Kejagung menetapkan 3 orang tersangka terkait dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan dan korupsi tata niaga komoditas timah. 3 tersangka tersebut yakni pengacara Junaidi Saibi, pengacara Marcella Santoso, dan Direktur Pemberitaan di Stasiun Televisi JAK TV, Tian Bahtiar. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengatakan, ketiga tersangka diduga melakukan pemufakatan jahat untuk mencegah, merintangi, dan menggagalkan proses hukum terhadap tersangka kasus korupsi, termasuk perkara yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus impor gula. 2 pengacara yakni Junaidi Saibi dan Marcella Santoso memberikan dana sebesar 478,5 juta rupiah kepada Direktur Pemberitaan di Stasiun Televisi JAK TV Tian Bahtiar. Uang tersebut digunakan untuk memesan konten dan berita yang bersifat negatif dan menyudutkan kejaksaan yang kemudian dipublikasikan di berbagai platform media sosial, media daring, dan tayangan di JAK TV. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Kejaksaan Agung mengatakan Junaidi Saibi diduga menyusun narasi yang memuat perhitungan kerugian negara menyimpang dari fakta hukum. Narasi tersebut kemudian dikemas dalam berbagai produk media oleh Direktur Pemberitaan di Stasiun Televisi JAK TV, Tian Bahtiar, dan dipublikasikan secara luas. Pengacara Junaidi Saibi, pengacara Marcella Santoso juga diduga mendanai serangkaian kegiatan seperti demonstrasi, seminar, podcast, talk show hingga diskusi panel di sejumlah kampus. Semua kegiatan tersebut diarahkan untuk menyebarkan pandangan negatif terhadap kejaksaan. Sementara itu, Dewan Pers menanggapi penetapan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar sebagai tersangka. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung. Ketua Dewan Pers Nini Rahayu menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung. Pernyataan itu menanggapi penetapan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar sebagai tersangka dalam kasus dugaan permufakatan jahat terkait kasus suap vonis lepas korupsi ekspor minyak goreng. Nini memastikan Dewan Pers tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana. Meski demikian, Nini menegaskan penilaian konten pemberitaan sebagai produk jurnalistik merupakan kewenangan Dewan Pers. Dalam pertemuannya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada hari ini, Nini sepakat kedua lembaga akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Terkait penanganan perkara, kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya. Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum. Tetapi terkait dengan pemberitaan untuk menilai apakah sebuah karya
pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers. Sebelumnya, Kejagung menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus dugaan suap vonis lepas korupsi ekspor minyak goreng. Kejagung menyebut para tersangka berupaya membuat narasi negatif untuk mengganggu konsentrasi penyidik. Para tersangka adalah advokat Junaidi Saibi, Marcella Santoso, serta Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan JAK TV. Beralih ke informasi lain, Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana operasional program makan bergizi gratis oleh yayasan berinisial MBN. Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi pada hari Selasa 22 April pukul 11. Polres Metro Jakarta Selatan hari ini memeriksa 2 orang saksi terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana operasional program makan bergizi gratis oleh yayasan berinisial MBN. Pemeriksaan hari ini difokuskan pada dugaan penggelapan dana serta penyalahgunaan wewenang. 2 orang saksi yang dijadwalkan hadir dalam pemeriksaan hari ini identitasnya masih dirahasiakan. Namun, kuasa hukum pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Makan Bergizi Gratis SPPG Kalibata, Dana Harli Putra, mengatakan terdapat 2 saksi yang mengetahui operasional dapur BGN hingga perjanjian dengan yayasan berinisial MBN. Laporan tipu gelap. Penipuannya itu di bagian kontrak 15.000, nyatanya ada 13.000. Jadi supaya Ibu Ira mau ikut dengan program ini, dikasih tahunya hanya 15.000. Ternyata ada yang 13.000 juga. Ibu Ira nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, penggelapannya sampai sekarang BGN sudah mentransfer uang sekitar 900 juta lebih. Uang itu tidak tahu kemana. Saya juga nggak tahu apakah masih ada di yayasan apa gimana. Yang jelas sampai sekarang seharusnya ditransfer ke Bu Ira, tapi nyatanya tidak sepeser pun diberikan. Pemeriksaan lanjutan akan terus dilakukan untuk mendalami dugaan kasus ini dan diharapkan kasus ini bisa segera dituntaskan dan terang benderang. Pihak kepolisian akan melakukan tes urin kepada warga negara asing asal Afrika pasca melakukan aksi perusakan dan mengamuk di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Warga negara asing asal Afrika yang melakukan perusakan di salah satu pusat pembelanjaan di Kalibata, Jakarta Selatan telah dibawa ke Rumah Sakit Polri, Jakarta. WNA tersebut kondisinya sudah mulai tenang. Sementara itu, pihak kepolisian akan melakukan tes urin terhadap WNA tersebut untuk memastikan pelaku berada dalam pengaruh alkohol atau pengaruh obat-obatan terlarang. Sebelumnya, seorang pria warga negara asing menjadi pusat perhatian pengunjung pusat pembelanjaan di sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. WNA mengamuk tersebut merusak sejumlah barang di etalase pusat pembelanjaan tersebut. WNA itu juga menyiram tubuhnya dengan minyak goreng agar tidak bisa ditangkap. Petugas Polsek Pancoran dan petugas keamanan apartemen yang dibantu sejumlah pengunjung akhirnya berhasil mengamankan setelah sebelumnya sempat melukai tubuhnya dengan tujuan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Polres Gresik berhasil menggagalkan peredaran 160 paket sabu siap edar. Jaringan narkoba jenis ini menyebar hampir di seluruh wilayah Gresik, baik Gresik Utara, wilayah kota, hingga Gresik Selatan. Polres Gresik berhasil mengamankan pengedar narkoba jenis sabu dan barang bukti ratusan paket sabu siap edar. Selain 160 paket sabu, polisi Satreskoba Polres Gresik juga mengamankan barang bukti lainnya seperti timbangan digital, ponsel sebagai alat transaksi, beberapa linting ganja, dan barang bukti pendukung lainnya. Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menyatakan penangkapan pelaku pengedar narkoba ini merupakan hasil kerja tim Giri Tangguh dalam membongkar jaringan narkoba di Kabupaten Gresik berdasarkan 4 laporan pada bulan April. AKBP Rovan menjelaskan penangkapan dimulai dari Gresik Utara karena adanya laporan di Desa Banyu Urip, Ujung Pangkah yang berhasil mengamankan QM dan MA atas kepemilikan sabu-sabu. Usai pengembangan laporan, Satreskoba Polres Gresik juga mengamankan tersangka MF di Desa Gedangan Sidayu, Dani S, MR, serta AN di wilayah selatan dan kota Gresik dengan mengamankan 16 gram paket sabu dengan harga Rp200.000 hingga Rp250.000 per paket, uang tunai, ganja, timbangan digital, dan alat pres.
tim Giri Tangguh melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap penyuplai narkoba jenis sabu tersebut. Sehingga pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 pukul 05.30 WIB berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang telah dikumpulkan, dilakukan penangkapan terhadap saudara MF, residivis 24 tahun, dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah 200.000 hasil penjualan narkoba dan 1 handphone. Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu mengungkapkan 3 dari 6 tersangka yang diamankan merupakan residivis dari kasus yang sama. AKBP Rovan menilai wilayah Gresik merupakan sasaran empuk dari peredaran narkoba. Pihaknya mengimbau jika masyarakat mengetahui adanya ancaman serius dari pengedaran narkoba, dapat langsung menghubungi Polres Gresik dan jajaran untuk segera ditindaklanjuti. Dari Gresik, Gilang Budi Raharja melaporkan. Disampaikan dari 6 Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Depok bergerak cepat menangkap pelaku pembakaran mobil dinas polisi sekaligus penganiayaan terhadap anggota Polri. Pihak kepolisian masih terus memburu 4 pelaku lainnya yang terlibat insiden tersebut. Pasca aksi penyerangan terhadap penyidik Satreskrim Polres Depok oleh kelompok Ormas Grip di Depok, Jawa Barat beberapa hari lalu, Polda Metro Jaya bergerak cepat menangkap para pelaku. Penangkapan dilakukan oleh Subdit Jatan Rasdit Reskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Depok. 6 tersangka ditangkap karena terlibat langsung dalam kasus tersebut dengan 1 diantaranya seorang wanita. Ke-6 pelaku rata-rata memiliki peran yang sama, yaitu memprovokasi atau menghasut untuk melakukan perlawanan kepada petugas dan melakukan perusakan, pembakaran hingga penganiayaan terhadap petugas di lokasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Wira Satya Triputra menjelaskan, kejadian bermula saat petugas akan menjemput salah satu pentolan Ormas Grip Kecamatan Harjamukti Depok. Namun saat akan keluar dari lokasi, para anggota Polri yang berjumlah 14 orang dengan menggunakan 4 mobil dihadang dan mendapat perlawanan hingga penganiayaan. Pihak kepolisian telah mengamankan 6 orang dan sejumlah alat bukti. Namun polisi masih memburu 4 orang lainnya dari Ormas Grip yang terlibat dalam kasus tersebut. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menyatakan pihaknya memberikan waktu 1 kali 24 jam untuk para DPO menyerahkan diri sebelum petugas mengambil langkah tegas kepada para pelaku. Bambang Reginanto, TVRI melaporkan. Saudara, kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini, jadi tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Pusdiklat LPP TVRI membuka pelatihan untuk masyarakat umum, kamerawan televisi dan reporter televisi 5-9 Mei 2025, video editor dan pembawa acara atau Master of Ceremony 19-23 Mei 2025. Pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit kayak banyak, pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin? Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka.
Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selamat pagi, saya Ferry Prihardi masih bersama Anda dalam Klik Indonesia Pagi TVRI. Kami sampaikan informasi selanjutnya. Saudara, jasad pemimpin umat Katolik Roma, Paus Fransiskus, disemayamkan di Kapel Vatikan. Berbeda dengan tradisi, Paus Fransiskus dalam surat wasiat terakhirnya ingin dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, bukan di Basilika Santo Petrus. Video yang dirilis oleh Vatikan pada Selasa 22 April ini menunjukkan peti jenazah terbuka berisi jenazah Paus Fransiskus dibaringkan di kapel di kediaman Santa Marta, Vatikan saat upacara berkabung terus berlanjut. Di kediaman Paus Fransiskus ini memang terdapat kapel. Para pastor menyaksikan para biarawati menyanyikan doa di dekat peti jenazah kayu yang dihiasi kain merah. Rabu 23 April besok, jenazah Paus Fransiskus akan dipindahkan ke Basilika Santo Petrus untuk disemayamkan agar para umat Katolik bisa berdoa sekaligus memberikan penghormatan terakhir. Vatikan menyatakan bahwa mereka memperkirakan pemakaman akan berlangsung antara hari Jumat 25 April dan Minggu 27 April 2025. Berbeda dari tradisi, Paus Fransiskus dalam surat wasiat terakhirnya yang dirilis pada Senin kemarin menyatakan bahwa ia ingin dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma dan bukan di Basilika Santo Petrus. Basilika Santa Maria Maggiore berada di luar tembok Vatikan. Dalam warisan rohani yang ditulis pada 2022 dan dirilis Vatikan, Paus Fransiskus menulis bagaimana pemakamannya nanti. Makam harus berada di tanah, sederhana, tanpa ornamen khusus, hanya bertuliskan Fransiskus. Uskup dari Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo mengatakan jenazah Paus Fransiskus akan dibawa dari Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus pada Rabu waktu setempat. Sementara pemakaman Paus Fransiskus akan berlangsung pada Sabtu 26 April pukul 10 waktu Vatikan. Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo menyampaikan hasil rapat Dewan Kardinal di Roma. Vatikan memutuskan jenazah Paus Fransiskus akan dibawa dari kediaman resmi Casa Santa Marta melalui prosesi panjang menuju ke Basilika Santo Petrus. Prosesi akan dimulai pada Rabu pagi pukul 9 waktu Vatikan atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kardinal Suharyo mengatakan prosesi besok akan dipimpin Kepala Rumah Tangga Vatikan, seorang kardinal. Sementara pemakaman Paus Fransiskus akan berlangsung pada Sabtu 26 April pukul 10 waktu setempat atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemakaman akan dipimpin Kepala Dewan para Kardinal yakni Kardinal Giovanni Battista Re. Prosesi pemakaman akan digelar di alun-alun yang berada di depan Basilika Santo Petrus di Vatikan. Pemakaman diperkirakan akan dihadiri para pemimpin dunia dan sejumlah besar umat Katolik. Paus Fransiskus wafat pada Senin 21 April 2025 kemarin. Paus meninggal dunia di usia 88 tahun. Ya, misa untuk Paus Fransiskus digelar di berbagai negara, termasuk di gereja kampung halamannya di Argentina. Misa khusus untuk mengenang mendiang Paus Fransiskus juga menjadi seruan persatuan negara. Di Argentina, umat Katolik dan otoritas berkumpul pada Senin waktu setempat untuk memberikan penghormatan kepada Paus Fransiskus di Gereja Buenos Aires, tempat Sri Paus dibesarkan dan menimba pendidikan iman Katolik. Uskup Agung Buenos Aires, Jorge Garcia, memimpin misa yang dihadiri puluhan orang, termasuk Wakil Presiden Argentina, Victoria Villarruel, di Basilika San Jose de Flores.
Di Amerika Latin, umat Katolik di berbagai negara mengikuti misa khusus pada hari yang sama untuk mengenang mendiang Paus Fransiskus. Di Kolombia, misa penghormatan bagi Sri Paus digelar di Katedral Primat Bogota. Di Bolivia, umat Katolik setempat berkumpul di sebuah katedral untuk berdoa. Di Kuba, Gereja Our Lady of Charity menggelar misa khusus sebagai bentuk penghormatan terakhir. Di Australia, umat Katolik mengikuti misa khusus di Katedral St. Mary, Sydney hari ini untuk mengenang wafatnya Paus Fransiskus. Sejumlah misa lainnya juga dijadwalkan akan dilaksanakan di Australia, Selandia Baru, dan berbagai negara Pasifik lainnya untuk mendoakan Paus Fransiskus menjelang pemakaman. Di Spanyol, ratusan umat Katolik berkumpul di Katedral Almudena, Madrid pada Senin waktu setempat untuk berdoa dan mengenang mendiang Paus Fransiskus. Misa penghormatan dipimpin oleh Kardinal Jose Cobo. Banyak umat Katolik yang menutupi wajah dan menyeka air mata selama prosesi yang berlangsung penuh haru. Saudara Menteri Agama Nasaruddin Umar mengenang kepergian sahabatnya, pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus. Mendag mengungkapkan bahwa Paus Fransiskus sangat senang saat berkunjung ke Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus. Mendag mengatakan Paus Fransiskus adalah salah satu sahabat dekatnya. Saat kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, Paus Fransiskus sempat berkunjung ke Masjid Istiqlal dan bertemu Nasaruddin Umar yang saat itu menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Sambil duduk di kursi roda, Paus Fransiskus menggenggam erat tangan imam besar Masjid Istiqlal, sementara Prof. Nasaruddin Umar sempat mencium kening Paus Fransiskus. Konflik itu, jadi ini ada dua rumah ibadah bertetanggaan satu sama lain. Kok bisa terkoneksi dengan ada terowongan ya. Saya juga jelaskan bahwa dari arah masjid itu sayup-sayup kedengaran suara beduk simbol masjid. Tapi kalau kita dari arah katedral, sayup-sayup kedengaran suara lonceng. Di tengah-tengahnya di sentrumnya itu kombinasi antara suara beduk dengan suara lonceng. Beliau sangat tertegun. Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus meninggal di usia 88 tahun pada Senin 21 April 2025. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar sempat mendoakan kesembuhan pemimpin Paus yang saat itu tengah dirawat di Rumah Sakit Gemelli, Roma, Italia. Saudara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa dukungannya terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mencari solusi atas konflik berkepanjangan di Palestina. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menjelaskan inisiatif ini untuk mencari titik temu yang mengarah pada solusi dan juga tekanan terhadap Israel. Posisi yang jadi haknya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas inisiatifnya menampung pengungsi Palestina. Ketua Umum PBNU menyatakan langkah tersebut merupakan tindakan berani yang layak dihargai karena bisa membuka jalan dialog dan negosiasi yang lebih luas. Ia menilai dalam konflik Palestina-Israel dibutuhkan sosok yang berani mengambil langkah awal. Ia menekankan pernyataan Presiden Prabowo bukanlah akhir dari proses, tapi sebuah permulaan penting. Ia menilai tidak mungkin Indonesia bergerak sendiri dalam menyelesaikan masalah di Palestina, sehingga pernyataan Presiden Prabowo soal relokasi bisa memantik segala perbincangan yang mengarah pada solusi. Jadi gini ya, ini relokasi warga Gaza dari Gaza ke negara lain. Perhatikan. Di situ ada macam-macam isu yang terkait, yang sangat fundamental dan strategis. Pertama, isu soal wilayah, soal tanah air, wilayah kedaulatan. Siapa kemudian yang berdaulat di atas tanah Gaza? Jelas ada isu, sebelum itu ada isu tentang kondisi kehidupan warga Gaza. Bahwa mereka tidak boleh dibiarkan hidup seperti itu di Gaza, seperti hari ini yang mereka alami hari dibiarkan itu tidak.
Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf menilai jika semuanya mengecam tanpa ada sesuatu yang dimulai, maka kondisi di Palestina tidak akan pernah berubah. Sementara itu, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin merespons wacana evakuasi warga Gaza ke Indonesia merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Wakil Presiden Wapres periode 2019-2024 Ma'ruf Amin ikut merespons wacana evakuasi warga Palestina yang terdampak konflik di Gaza ke Indonesia. Dia menegaskan bahwa proses evakuasi tidak mudah untuk dilakukan. Ma'ruf Amin mengatakan saat ini yang terpenting adalah membantu mengatasi kesulitan yang ada di Gaza. Ma'ruf Amin mengungkapkan jika proses evakuasi sulit dilakukan, maka langkah yang saat ini bisa dilakukan adalah memberikan bantuan terus kepada masyarakat di Gaza. Namun Ma'ruf Amin menegaskan proses evakuasi untuk warga Gaza yang terdampak konflik tidak mudah. Saya kira yang penting itu bagaimana mengatasi kesulitan yang ada di Gaza dengan cara apapun. Kalau itu bisa menyelesaikan tidak ada masalah. Ya, tapi kalau memang itu sulit, ya saya kira kita memberi bantuan kepada masyarakat di sana. So, memindahkan juga hal yang tidak mudah kan. Tapi juga membantu di sana juga tidak mudah. Jadi mana yang paling mungkin kita memberi bantuan? Saya kira itu. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan rencananya mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Namun proses evakuasi ini bukan bertujuan relokasi. Dia menilai rencana itu merupakan upaya memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban di Gaza. Kita beralih ke informasi mengenai haji, saudara. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Jember, Jawa Timur terancam gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2025. Kementerian Agama memberikan batas waktu pelunasan bagi jemaah calon haji hingga 25 April 2025. Kementerian Agama Kabupaten Jember, Jawa Timur melakukan berbagai persiapan untuk memberangkatkan jamaah calon haji tahun 2025, diantaranya dengan menggelar manasik dan bimbingan haji. Kementerian Agama Kabupaten Jember mencatat, kuota calon jemaah haji pada tahun 2025 sebanyak 2.241 orang. Dari jumlah tersebut, 2.013 jemaah calon haji telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Sementara 228 jemaah terancam gagal berangkat ke Tanah Suci karena belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2025. Jemaah calon haji diberikan waktu untuk pelunasan hingga tanggal 25 April mendatang. Kasih Haji dan Umroh Kemenak Jember, Nur Soleh mengatakan, jemaah calon haji reguler yang gagal berangkat karena tidak melakukan pelunasan biaya perjalanan haji akan digantikan dengan jemaah calon haji cadangan. Berdasarkan data dari 603 jemaah calon haji cadangan, 308 orang telah melakukan pelunasan. Sampai dengan tanggal 17 April itu ada 2.013 jamaah haji reguler yang melunasi, termasuk di dalamnya itu penggabungan dan pendamping lansia. Sementara dari cadangan yang lunas sampai dengan 17 April sejumlah 308. Ini masih ada perpanjangan pelunasan tahap kedua sampai dengan tanggal 25 April. Ya, pelunasan ini kalau dihitung dari nilai manfaat yang diberikan kepada jamaah, ini jamaah menambah 33.615.000 rupiah. Kementerian Agama Kabupaten Jember belum dapat memastikan jadwal keberangkatan JCH ke Tanah Suci karena masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Agama Pusat. Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini dan Badan Kepegawaian Negara guna mempertanyakan kejelasan pemindahan aparatur sipil negara untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan kepastian pemindahan aparatur sipil negara ASN merupakan hal penting karena berkaitan pelaksanaan undang-undang tentang IKN agar bisa terlaksana.
Diperlukan kepastian kapan ASN mulai dipindahkan. Kepastian ini penting bukan hanya memastikan tentang Undang-Undang IKN bisa terlaksana, tetapi juga ingin memastikan seluruh infrastruktur perkantoran maupun pemukiman yang dibangun di IKN bisa segera ditempati. Sebelumnya Komisi 2 DPR RI telah menyetujui anggaran pembangunan infrastruktur IKN lebih kurang 14,4 triliun rupiah. Namun Komisi 2 DPR RI akan memastikan anggaran tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan ASN yang nantinya akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara. Sementara Menpan RB Rini Widiantini menyampaikan bahwa pada prinsipnya semua ASN dari kementerian dan lembaga akan dipindahkan ke IKN, tetapi skema pemindahannya dilaksanakan secara bertahap sesuai kelembagaan dan ketersediaan hunian. Rini Widiantini mengatakan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur ditunda hingga ada arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya kementerian dan lembaga di kabinet baru saat ini masih dalam tahap konsolidasi internal. Terima kasih kepada Ibu Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi yang telah memaparkan dua hal. Dalam Negeri menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu Luki Hakim atas pelanggaran prosedur izin dinas saat melakukan perjalanan ke Jepang. Sanksi yang dijatuhkan berupa kewajiban mengikuti pendalaman tata kelola politik pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri selama 3 bulan ke depan. Kementerian Dalam Negeri menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu Luki Hakim atas pelanggaran prosedur izin dinas saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengatakan keputusan sanksi diambil setelah penelusuran yang diungkap oleh tim inspektorat. Bupati Luki Hakim tidak mengetahui adanya aturan izin perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah. Meskipun tidak ditemukan penggunaan dana APBD, namun pelanggaran prosedur tetap dianggap sebagai bentuk kelalaian. Selain mengikuti pendalaman di Kemendagri, Luki Hakim juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan di semua Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri juga menegaskan kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk tidak sembarangan melakukan perjalanan ke luar negeri. Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu 3 bulan dan paling tidak 1 hari dalam seminggu Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pak Bupati Indramayu diminta untuk membagi tugas-tugas pokoknya sebagai kepala daerah dengan pendalaman tentang tata kelola politik pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kewajiban izin perjalanan dinas telah diatur dalam regulasi Kemendagri yang wajib dipatuhi oleh seluruh kepala daerah. Pelanggaran akan diinvestigasi oleh Inspektorat Jenderal untuk menentukan bentuk sanksi sesuai dengan berat ringannya kesalahan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pencarian informasi mengenai kesehatan menjadi hal yang penting bagi masyarakat, khususnya perempuan. Dengan adanya digitalisasi, maka pencarian penanganan kesehatan tersebut dapat menjadi lebih cepat dan mudah. Pemberian informasi mengenai penanganan kesehatan yang cepat dan mudah dibutuhkan di era digitalisasi saat ini. Bayar Indonesia menggelar peluncuran dan talk show dengan tema Stop Normalisasi Kesehatan Reproduksi Perempuan, sekaligus peluncuran bicaraperempuan.com di Jakarta. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses informasi yang terpercaya terkait kesehatan reproduksi bagi perempuan Indonesia. Sementara itu, hingga saat ini masih terdapat stigma di masyarakat yang menghambat perempuan untuk mencari informasi terkait kesehatan reproduksi. Banyak perempuan di Indonesia memaknai normal jika sakit saat pendarahan menstruasi banyak atau PMB, dan hal ini seringkali tidak terdeteksi dengan baik. Untuk itu, dengan adanya akses informasi ini diharapkan perempuan dapat lebih berdaya dalam menjaga kesehatan mereka dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sekarang itu kan masyarakat perempuan-perempuan semakin mudah banget untuk bisa mengakses secara digital. Jadi kita tahu nih sebenarnya informasi di luar sana tuh gampang banget diakses, dan kita melihat dari sini perempuan itu banyak yang masih mencari pengetahuan terkait dengan reproduksi kesehatannya, yaitu dari menstruasi, dari mungkin endometriosis dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat dari sini
sebuah platform ini berguna untuk memberikan informasi yang mungkin nantinya akan bisa digunakan oleh mereka. Ya, jadi ketika mereka nggak perlu lagi malu untuk bertanya, mereka bisa langsung mengeksplor dari website itu dan akhirnya mereka bisa menggunakan informasi tersebut untuk bisa berkonsultasi dengan dokter. Di acara hari ini kan kita memang lebih mau mengedukasi para perempuan ya. Jadi saya tidak secara spesifik menjawab mengenai pertanyaanmu tadi, tapi artinya gini, memang wanita ini perlu dijaga kesehatan reproduksinya. Apakah dengan menstruasinya, apakah dengan tadi kehamilannya. Karena kalau kita bicara kehamilan, maka kita bicara adalah kehamilan yang berencana. Hadir juga pada kegiatan tersebut yaitu Rias Bush selaku Country Division Head Bayer Pharmaceutical Indonesia Malaysia Singapura Cluster dan Weni Aurelia selaku Founder Endometriosis Indonesia. Ya saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, jadi tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Para petinju tangguh akan saling bertarung dalam kejuaraan nasional. Memperebutkan gelar sabuk lowong. Siapakah yang akan merebut sabuk sang juara? Saksikan Ring Tinju Jakarta Big Fight ke-21, Jumat 25 April 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat, di TVRI Sport. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Ya, selamat pagi dan terima kasih masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Saudara, peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Pelalawan Riau terus meluas. Hingga saat ini, bahkan luas lahan yang terbakar sudah mencapai 16,5 hektar. Berdasarkan data dari BPBD Pelalawan, titik Karhutla tersebar di beberapa kecamatan seperti Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kerumutan dengan lahan yang terbakar didominasi oleh lahan gambut. Saat ini BPBD bersama tim gabungan terus melakukan pemantauan titik panas dengan melakukan patroli darat dan udara serta pemadaman manual di titik-titik yang sulit dijangkau. Kalaksa BPBD Pelalawan Zulfan mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran dalam bentuk apapun, termasuk membuka lahan pertanian dengan cara membakar. Ditambahkan Zulfan, sejak Januari hingga April 2025, luas lahan yang terbakar di kabupaten sudah mencapai 16,5 hektar, dan sebagian besar titik api berhasil dikendalikan. Menghadapi musim kemarau ini, masyarakat dihimbau untuk turut peduli terhadap lingkungan dengan menghindari tindakan pembakaran dan melaporkan bila menemukan kasus Karhutla. Dari Pelalawan, Tengku M. Yusuf, TVRI Riau melaporkan.
Ya, saudara, ratusan hektar sawah di 6 desa yang berada di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, terendam banjir. Kondisi ini menyebabkan petani merugi, sebab sawah yang terendam banjir tersebut sedianya akan segera panen. Lebih dari 600 hektar lahan sawah di 2 desa di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung terendam banjir akibat diguyur hujan deras semalaman. Banjir ini terjadi karena jebolnya tanggul yang tak sanggup menahan debit air Sungai Palas. Camat Palas, M. Iqbal Fuad mengatakan, luas sawah yang terendam banjir sampai saat ini mencapai 611 hektar. Ratusan hektar sawah itu sudah ditanami padi yang siap panen. Akibat dampak dari jebolnya tanggul di sini, setelah untuk data sementara kurang lebih ada dari 9 desa dengan total kurang lebih 611 hektar. Jadi per sekarang itu sudah ada 611 hektar yang terdampak jebolnya tanggul. Petani berharap pemerintah segera memberikan bantuan dan memperbaiki tanggul yang jebol. Jika tidak segera ditanggulangi, banjir akan semakin meluas. Sekitar 2 bulan lebih, hampir 70 harian. Berarti siap panen. Siap panen ya? Bukan rugi lagi, ini dari mau tanam sudah kebanjiran, ini mau panen kebanjiran lagi. Hancur petani kayak gini. Saat ini tanggul yang ada masih kurang kuat karena hanya ditimbun tanah cadas. Mereka menginginkan tanggul dibuat dengan sistem bronjong agar lebih kuat menahan debit air sungai. Masih mengenai bencana banjir, saudara, sebanyak 43 desa di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, dalam sepekan terakhir terendam banjir akibat meluapnya Sungai Barito. Ketinggian air merendam rumah dan lahan warga berkisar 15 cm sampai 2 meter lebih. Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Utara yang terdampak banjir merupakan daerah bantaran aliran Sungai Barito. Adapun kecamatan yang terdampak meliputi Lahai Barat ada 11 desa, Kecamatan Lahai ada 13 desa, Kecamatan Teweh ada 2 kelurahan, Kecamatan Teweh Baru ada 7 desa, Kecamatan Selatan ada 4 desa, Kecamatan Montalat, Kecamatan Teweh Timur terdapat 7 desa terdampak, dan Kecamatan Gunung Simang terdapat 7 desa yang terdampak. Di mana selain berdampak pada puluhan ribu jiwa masyarakat, juga mengakibatkan sejumlah akses jalan terputus, serta terganggunya pelayanan akibat sejumlah fasilitas publik yang juga ikut terendam banjir. Kepala BPBD Barito Utara, Sima Moratur Rahman, menyatakan pihaknya sudah mengerahkan tim untuk membantu warga serta menyiapkan langkah-langkah penanggulangan, termasuk penyaluran bantuan darurat, di mana saat ini personel BPBD terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi banjir di lapangan. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa dan menghimbau kepada seluruh warga terdampak untuk selalu waspada, mengingat saat ini hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih terus terjadi. Dari Kabupaten Barito Utara, Teno TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Saudara, keterbatasan fisik tidak membuat para penyandang disabilitas di Kota Probolinggo, Jawa Timur berpangku tangan. Para tunanetra ini mengasah kreativitas mereka dengan merajut keset dari bahan kain perca. Sekelompok remaja berkumpul di sekretariat kantor organisasi penyandang disabilitas Pertuni di Jalan Kolonel Sugiono, Probolinggo. Mereka sibuk membuat keset dari bahan kain perca. Mulai dari memotong kain, merajut dengan bilah-bilah besi, hingga melakukan pengemasan. Semuanya terlihat rapi dengan hasil yang sangat memuaskan. Namun siapa sangka anak-anak muda ini adalah penyandang disabilitas netra. Mereka tidak bisa melihat seperti saudara-saudaranya yang normal pada umumnya. Namun semua itu bukan menjadi halangan untuk terus berkarya. Mereka terus mengasah kreativitas dengan kegiatan positif dan produktif. Udah biasa itu keseringan. Kena gunting. Oh, kena gunting pernah. Sini kena tangan kena gunting. Tapi kapok enggak sih. Enggak kapok. Kalau ya. suruh atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri juga sih. Kemarin juga ada pelatihan kan. Jadi menambah keterampilan gitu. Kreativitas membuat keset ini bermula dari keinginan berkreasi yang bisa menambah penghasilan. Mereka kemudian belajar kepada penyandang disabilitas lain yang lebih dulu sukses berwirausaha membuat keset.
Dan saudara, sebelum Anda beraktivitas, ada baiknya untuk menyimak perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan perakiraan cuaca ini akan berlaku di sejumlah kota besar tanah air mulai hari ini. Ya, dan informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Klik Indonesia Pagi edisi hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Ferry Prihardi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas minggu ini begini keadaannya. Atas berobat. Macan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Bang Aif. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, mari ciptakan generasi Indonesia emas. Petani Sejahtera.
Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan Bergizi Gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali hari ini kami berdua kembali hadir menyapa dan menemani pagi Anda dalam program Jendela Negeri, tentunya dengan serangkaian informasi yang menarik. Bersama saya Dewinta Kailola. Ya, dan Sekmersian tentunya sebelum kita masuk ke tema kita di hari ini, Dewinta, ada informasi yang wajib kita sampaikan kepada pemirsa di rumah nih. Apa itu, Akbar? Jadi ternyata baru-baru ini Bank Indonesia resmi mencabut dan menarik 4 pecahan uang rupiah dari peredaran, yaitu uang 10.000 tahun emisi 1979 dan 5.000 tahun emisi 1980 dan 1.000 rupiah tahun emisi 1980 dan Rp500 tahun emisi 1982. Dan ternyata nih Akbar dan juga pemirsa, uang-uang tersebut telah dinyatakan tidak berlaku sejak 1 Mei 1992. Namun masyarakat masih diberi kesempatan untuk menukar lembaran-lembaran uang tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu 30 April 2025 ini. Jadi masih ada batas waktu ya, kalau misalnya ada yang mungkin dia naruh nih uang dengan nominal tersebut sampai dengan 1 juta, 2 juta ya kan bisa ditukar kan. Lumayan kan. Tapi biasanya kan kolektor-kolektor kan juga memburu uang-uang seperti ini ya. Itu tuh kolektor yang apalagi ada sejarahnya kan, itu harganya lebih mahal tuh. Dan Akbar dan juga pemirsa, hari ini tentunya kita juga akan membahas dengan tema yang menarik, yaitu terkait dengan isu yang sedang hangat dan diperbincangkan saat ini di tengah masyarakat, yaitu penjurusan SMA. Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan penjurusan SMA nih, berarti kita harus flashback dong ke masa-masa SMA. Tentu saja. Kalau Dewinta dulu, saya nggak sebutkan tahun berapa ya, nggak usah. Oke, nggak usah ya. Itu nggak perlu ya. Baik. Tapi setidaknya dengan kurikulum yang Dewinta rasakan, udah tahu lah tahun berapa ya. Yes, dan pada masa itu ada 2 kali pergantian kurikulum ya. Jadi memang sangat merasakan dampaknya begitu Akbar. Namun pada saat itu memang masih dalam penjurusan. Jadi ada 3 jurusan waktu itu, ada jurusan bahasa, IPA dan IPS yang kabarnya juga akan diberlakukan kembali kan tahun ini. Nah, kalau kamu dulu milih jurusan apa? IPA, IPS? Dulunya IPA dong. Kenapa tuh? Boleh tahu nggak kenapa dulu milih Ya sesuai dengan kompetensi mungkin ya dan juga minat begitu. Jadi kan kalau kita lihat juga dulu itu penjurusan berpengaruh dengan kita memilih kampus setelah kuliah ya, karena memang nggak semua jurusan di SMA itu bisa diterima di kampus ya. Betul. Dan IPA biasanya bisa masuk ke semua jurusan